Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan pelajaran matematikanya, yaitu mengenai segitiga sebangun. Sudah siap semuanya belajarnya ya? Oke, kita akan langsung kepada latihan-latihan soal dengan tentunya arahan kelanjutan dari penjelasan segitiga sebangun. Akan kita tampilkan, mari kita lihat di layar, yaitu kalian lihat ada segitiga ABC. Dilanjutkan, segitiga ABC itu lalu akan dibuat garis sejajar dengan AB. Tampak kalian boleh lihat, yaitu garis itu namanya DE. Ini membacanya garis DE sejajar dengan AB. Jadi akan kita buat, inilah garisnya, lambang garis sejajar yaitu arah panah. Dari segitiga ABC yang dilanjutkan ada garis sejajar DE, maka kita lihat ada dua segitiga, segitiga yang besar ABC dan segitiga kecil DEC. Maka akan ada tiga hal. Dua, disuruh menunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC adalah sebangun. Bagaimana penyelesaiannya? Mari akan kita mulai. Di sini sudah tampak atau tercantum bilangan yang tersaji, yaitu kaitannya dengan yang B. Nah, kurang satu yaitu ukuran AB. Sekarang kita tampilkan. Nah, data sudah lengkap sesuai dengan petunjuk untuk kita selesaikan, maka kita awali dari yang A itu untuk pembuktiannya. Lihat segitiga ABC dan segitiga DEC. Buktikan tadi bahwa sudut-sudutnya besarnya sama. Kalau itu semuanya yang berkaitan besarnya sama, maka sebangun. Kita lihat sudut A sama besar sudut D. Pada segitiga besar, sudut A derajat sama besar dengan sudut A besarnya, ini lambangnya. Pada sudut D sama, artinya sudut itu besarnya sama, alasannya sehadap. Nah, ini pelajaran kelas 7 sudah kalian perolehnya. Sudut-sudut yang besarnya sama, sehadap, tolak belakang, dan berseberang dalam. Masih ada yang lain. Kita lanjutkan lagi. Sudut B besarnya bintang. Sudut E besarnya bintang. Artinya sama. Apa alasannya mengatakan sama? Karena sehadap. Ya, kalian tentu masih ingat ya? Tentu kita lanjutkan lagi. Ya, sudut C sama dengan sudut C berhimpit. Ini sudut C milik segitiga besar. Sudut C juga milik segitiga kecil. Jadi besarannya ini adalah dua segitiga pada sudut C adalah berhimpit. Terbukti bahwa segitiga itu sebangun. Kita akan melanjutkan berikutnya tentang ukuran tadi, yaitu apa yang ditanyakan adalah ukuran AC. Tadi sudah kalian lihat ya petunjuknya, kita semua mencari ukuran AC. Dengan perbandingan sudah kalian peroleh pertemuan sebelumnya, AB berbanding DE, BC berbanding EC, AC berbanding DC. Mana yang diperlukan data itu adalah, kalian lihatnya, AC yang ditanyakan, AC berbanding DC. Jadi sisi besar banding sisi kecil. Berikut, alas segitiga besar berbanding alas segitiga kecil. Kita lihat, alas segitiga besar namanya AB, alas segitiga kecil namanya DE. Bilangan dicantumkan, perkalian silang, nilainya. Jadi kita lihat AC 36 bagi 6, hasilnya 6. AC, A sampai C 6. Ditanyakan ukuran AD. Dengan melihat gambar, AD diperoleh dari AC kurang DC. Sehingga nilainya
Ya, diperoleh hitungannya adalah 2. Baik, kita lanjutkan kembali contoh soal yang kedua. 2 segitiga sebangun yang bentuknya beda. Dengan hal ini, yaitu caranya penyelesaiannya, kita pahami dulu 2 segitiga itu. Segitiga ABE dan segitiga CDE. Buktikan bahwa ini sebangun. Ya, sudah kalian lihatnya, petunjuknya, perintahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Penyelesaiannya, pembuktian sudut-sudutnya yang besarnya sama. Dari segitiga besar ABE, sudut A sama besar sudut D. Alasannya adalah berseberang dalam. Sudut B sama besar sudut C, juga berseberang dalam. Pelajaran kelas 7. Berikutnya, sudut E ini sama besar sudut T tersebut. Alasannya bukan berimpit tetapi tolak belakang. Kita tampilkan. Sudah sesuai? Jadi, terbukti 2 segitiga ini adalah sebangun karena sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Akan menjawab pertanyaan soal yang B, perbandingan sisinya. Perbandingan sisinya dapat melalui tadi sudah diutarakan AB berbanding DC, BE berbanding CE, dan AE berbanding DE. Kita tampilkan. Ya, sudah terbukti. Lanjut, suruh menghitung panjang AB. AB yang dicari, maka data ini yang diambil adalah AB per CD sama dengan boleh BE per CE, boleh AE per DE. Ya, kita pasang bilangannya atau bukukan. AB belum diketahui, CD 12, seterusnya. Tentu sampai sini perkalian silangnya nilainya 8 AB sama dengan 12 kali 12. Hasilnya kita lanjutkan, kalian menghitung. Ya, 144 dibagi 8 akan diperoleh 18. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak semuanya ya. Masih beberapa kita tampilkan, mudah-mudahan kalian cermat, paham, sehingga kalian semuanya sukses. Kita lanjutkan dari tulisan ini kalimat-kalimatnya, yaitu ada anak berdiri, ada gambar tower atau menara. X adalah bayangan anak, yaitu tunjukkan ini adalah bayangan tower. Bayangan tower X ditambah 16. Penyelesaiannya kaitannya dengan segitiga sebangun. Ini nampaknya beda dengan yang tadi ya, ini kalau diputar kan juga membentuk segitiga. Dia tower dengan bayangannya dikaitkan juga membentuk segitiga, sehingga hal ini menghitungnya yang ditanyakan adalah panjang bayangan anak itu yang diwakili X. Menghitungnya ya, bayangan anak X per bayangan tower. Bayangan tower terdiri dari X tambah 16. Kita tulis tinggi anak berbanding tinggi tower. Jadi kalau bayangan anak per bayangan tower, tinggi anak per tinggi tower. Satuan ini belum sama, kita samakan dahulu. Senti jadikan ke meter. Petunjuk lanjutnya, meter dan meter sederhanakan alias berikutnya nggak ditulis lagi. Dengan perkalian silang cukup 13,5 kali X. Ini pun 1,5 kali dalam kurung X tambah 16 seperti yang lalu. Artinya pakai kurung. Hasil hitungannya 1,5 X sama dikalikan 1,5 kali X, nilainya 1,5 kali 16 adalah. Baik, sudah ya, kalian perlu lihat. Lalu dengan hal ini 1,5 X pindah ruas kiri karena sejenis, pindah menjadi negatif. 24 tetap di ruas kanan, persanta itu karena
Di sini tidak sejenis, yang sejenis adalah 13,5x dan 1,5x. Pengertian sejenis adalah variabelnya sama. Variabel sama, hasil pengurangannya nilainya 12x. Dilanjutkan, nilai x 24 dibagi 12 adalah 2. Kesimpulannya, berarti tinggi anak adalah 2 meter. Ya, oleh kalian tampak ada 2 segitiga ABC dan DEC. Ukurannya sudah dibubuhkan. Apa tujuan di sini yang akan diminta dari soal itu adalah ukuran EB. EB boleh dikatakan inisialnya, kita bantu dengan ungkapan X dulu. Kita tampilkan. Ya, menghitungnya X ini boleh dengan cara sisi segitiga kecil per sisi segitiga besar. 16 per 16 tambah X nih. Ya. Kembali tadi dari segitiga kecil, maka alas segitiga kecil per alas segitiga besar. Bilangannya 10 per 30. Boleh ini sederhanakan 1 per 3. Tidak pun boleh. Ini dikalikan keseluruhan 10 kali dalam kurung X tambah 16 sesuai perkalian silangnya, maka ya hasil kalinya kita peroleh suku sejenis 160 dengan 480 sejenis, maka 160 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Dari tulisan ini artinya 10x sama dengan 320, x sama dengan 320 dibagi 10, hasilnya 32. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya dalam belajar tentang kesebangunan latihan-latihan soal. Sukses untuk kalian, selamat mencoba, kalian pasti bisa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, kalian sukses semuanya. Terima kasih.